Ini langsung teknisnya saja ya. Bagaimana menambah ziyadah itu? Menambah diawali dengan 4 jam. Tidak langsung 8 jam. Dengan 4 jam itu 2,5 ya. 4 jam dari jam 8 sampai dengan, kalau kita dari jam 8 sampai jam 12. Nah, apa yang didapatkan dipelajari dalam 1 jam itu? Tadi yang disampaikan per kalimat itu betul ya, per kalimat. Awal sekali itu dimulai dengan Al-Fatihah dan surat pendek. Surat pendek itu boleh dengan kurkul itu, boleh misalnya Inna, boleh yang dirasa pendek dan mudah di lisan. Karena kadang hafalan itu nggak mudah buat anak-anak. Ini pengalaman ya, hafalan kurang berbarak itu nggak mudah. Enggak usah dulu. Yang penting tadi bagaimana kita menyambut anak-anak, bagaimana anak-anak itu senang, bagaimana anak terkondisi, itu hal-hal utama yang jauh lebih penting dari menghafal itu sendiri. Jadi pertama itu bagaimana anak senang datang lagi, ya, untuk pengkondisian. Terus kemudian yang mudah dulu. Nah, tentu 4 jam dengan awal begitu itu sisa waktu banyak dong. Ya nggak, kebayang nggak? Masa sih 4 jam kita Al-Fatihah terus? Gurunya bete juga anaknya bete. Nah, sisa waktunya dipakai untuk apa? Atau misalnya setelah Al-Fatihah udah 20 kali udah bosan misalnya, kemudian istirahat. Ini kan harus Al-Fatihah lagi karena harus sampai bisa kan? Nah, sisa waktu selang waktunya itu dipakai untuk mentalkinkan 1 juz dari juz 30. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mereka menirukan kan? Kita nggak usah terlalu serius apakah menirukannya benar, apakah setengah, apa seperempat. Yang penting menirukan, telinganya dengar. Amma suratun Naba. Nah, itu harus dibaca tuh suratun Naba itu. Atau kalau mau bahasa dia surat An-Naba. Jadi dia tahu surat An-Naba. Amma yatasaalun. Nah, kemudian menirukan Anin Naba'il Azim, menirukan lagi terus begitu. Itu dari An-Naba sampai An-Nas. Pasti sekitar 1,5 jam paling tidak, ya kan? Dan itu kan gak terus-menerus begitu kan? Nanti kita mungkin habis setengah juz, habis itu pasti sudah waktunya istirahat, ya enggak? Istirahatlah setengah jam, makan apa, balik lagi meneruskan. Sehingga apa kelebihannya? Anak-anak hari ini memang dapat Al-Fatihah sama mungkin surat pendek, atau hari ini Al-Fatihah saja. Kenapa? Hari-hari pertama itu kita boleh masuk, orang tua sudah tidak boleh ikut masuk. Biar umurnya 2,5. Tidak seperti kata kita pada umumnya TK kan ada yang orang tua boleh membersamanya seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan. Kita enggak. Dari hari pertama hanya sampai depan pintu, selebihnya ditutup. Dan itu seminggu aja, anak-anak itu seminggu, bahkan 3 hari. Seminggu itu yang paling susah dikondisikan. Yang lain itu 2 hari, 3 hari sudah tidak ada, itu nangis-nangis itu sudah tidak ada. Nah, setelah kita kondisikan, tadi sudah mendapat sehari itu dia akan mendapat 1 juz mendengar menirukan. Sehingga nanti dengan berjalannya waktu, ketika nanti anak sudah enak nyaman dengan beberapa surat pendek tadi, begitu dimulai, ini kan sudah cunin ini, sudah klik ini dengan tahfidz Quran, barulah itu dimulai dengan surat An-Naba. Ketika dimulai surat An-Naba itu anak-anak enggak baru-baru banget, karena di 1 minggu pertama sama atau 2 minggu pertama ini anak itu sebenarnya sudah mendengar dan menirukan. Hanya belum kita minta untuk serius mengisi waktu. Kenapa harus langsung 4 jam? Kok tidak? Hari ini masuk 1 jam seminggu, besoknya masuk lagi 2 minggu. Mendingan berkumpul bersama Al-Quran 4 jam, dapat berkahnya bersama malaikat yang bertumpuk-tumpuk, daripada di rumah tidak jelas. Toh di sekolah nggak digebukin sama gurunya, tidak diomelin. Nggak mungkin Bu, kita punya murid 2,5-3 tahun terus kita ngomel-ngomel, itu nggak mungkin. Ya, lihat anak sudah mau mendengar Quran aja udah luar biasa ya. Nah, itu. Jadi mengisi waktunya dengan itu.
Seiring berjalannya hari, bertambahnya hafalan, nggak punya lagi waktu sisa, Bu. Nggak ada lagi, 4 jam itu ya habis. 4 jam itu habis untuk Quran saja. Dan itu pulang anak-anak juga tidak nampak kelelahan. Betul tidak ibu-ibu balita? Iya, anak-anak tidak ada yang kelelahan ya. Jadi anak-anak itu nggak seperti yang kita bayangkan. Itu kita 4 jam sama Al-Quran pulang kelelahan karena sudah waktunya dirukyah semuanya. Anak kecil juga Masya Allah ya. Jadi begitu terus. Makanya tadi bagaimana kalau ada yang membaca? Kami di Uturja sendiri ini sudah ada anak yang mau Quran ini sebentar lagi. Saya sudah sampaikan ke orang tua, saya tidak sanggup lagi 4 jam ada membacanya, karena pasti ini takutnya akan kepengaruh. Saya sudah mulai tawarkan nanti orang tuanya membacakan sendiri, mentilawakan sendiri, atau kita nambah jam. Nah, ketika hafalannya sudah banyak, dalam manhaj atau sistemnya Wahdatul Furqan ini 3/4 waktunya itu untuk murojaah. Makanya ada ziyadah ya, 3/4 waktunya murojaah. Jadi kalau ada 4 jam, 3 jam ini murojaah, 1 jam saja ini ziyadah. Kalau murojaah dan ziyadah itu bisa dilakukan dengan baik sesuai tadi, maka anak lulus 30 juz tidak perlu pakai tasbih, nggak pakai tasbih lagi. Lulus itu ya sudah langsung mungkin. Kenapa? 3/4, 3 jamnya murojaah, 1 jamnya itu ziyadah. Dari ziyadah itu 1 baris sampai bisa 3 baris, 5 baris, setengah halaman bisa sampai 1 halaman. Maka kenapa dalam rentang waktu 3 sampai dengan 4 tahun ada juga yang cepat, orang tua yang mendukung 2 tahun itu selesai. Nah, murojaahnya berapa? Kalau baru punya 1 juz ya 1 juz itu di murojaah semua. Buka besar 1 juz di murojaah semua. Apalagi kalau kurang dari 1 juz, setiap hari itu di murojaah semua. Sudah murojaah. Kalau 2 juz di murojaah semua. 3 juz di murojaah semua. 4 juz di murojaah semua. Kenapa 1 juz itu hanya perlu 45 menit? Kalau kali 5 juz, beliau sampai dengan 5 juz itu masih di murojaah semua setiap hari. Berarti kalau 5 juz hanya perlu 4 jam. Sehingga kalau anak sudah mulai 4 juz, sudah mulai 5 juz itu, maka dia tidak cukup lagi 4 jam, saatnya menuju 8 jam. 8 jam itu 4 jamnya untuk murojaah yang lama, 4 jamnya ini murojaah yang baru dan ziyadah. Boleh itu dengan misalnya 2 jam pertama murojaah yang misalnya hafal dari juz 30, 29, 28, 27, 26. 1 jam, 2 jam pertama 30, 29. Terus nambah yang baru, misalnya nambah juz 25. Yang nambah juz 25 ini kan akan terus berjalan ya, menjadi hafalan baru. Nah itu kan tujuh murojaah. Nanti 2 jam di sesi kedua murojaah lagi sisa-sisa juznya ini. Nah, sehingga terus begitu. Sehingga perlu 8 jam. Karena 4 jam ini untuk yang baru, murojaah yang baru, hafalan yang baru. 4 jam ini untuk yang lama tidak diutak aktif. Begitu seterusnya mendapatkan 6 juz, 10 juz, 15 juz, 5. Besoknya 5 lagi. Besoknya 5 lagi, kembali lagi ke 5 yang awal. Itu terus menerus seperti itu. Nah, tasbih yang dikatakan tasbih itu apabila ternyata anak ini sudah hafal, sudah murojaah, tapi belum nyangkut juga. Nah, kalau tasbih itu misalnya 4 jam ini tetap murojaah. Waktu 4 jam yang baru ini ada murojaah yang baru, ada ziyadah yang baru, ada tasbih yang baru. Misalnya tasbih itu yang kendor juz 26. Juz 26 surat Al-Ahqaf. Berarti ngapal lagi itu ditakdirkan lagi Al-Ahqaf setengah halaman. Hari itu menjadi setengah halaman. Besok nambah setengah halaman lagi. Dengan setengah halaman yang kemarin itu di murojaah lagi di tasbih. Nambah lagi setengah halaman, berarti dapat
murojaah lagi dari awal. Begitu. Itu tasbih. Jadi tasbih diperlukan apabila ada juz-juz surat-surat yang memang belum kuat, dan itu menggunakan waktu 4 jam yang baru. Nah, kalau kita dari 3 tahun, anggaplah anak kita sampai 4 tahun baru 30 juz, usianya juga baru 7 tahun. Kalau 3 tahun, anak kita usianya 6 tahun. Kalau 2 tahun setengah, berarti 5 tahun setengah. Dan itu anak-anak itu setelah dari, saya sudah mempraktekkan Abdullah itu dari usia jam 4 sampai jam 12 siang. Pulang dari sekolah, kan ini tempat ngapalnya itu kami mesti jalan kaki atau mesti naik bajai. Setelah pulang, pengennya saya berarti Abdullah sudah ke atas, udah dengan orang tuanya. Tapi di lantai bawah itu ada daycare-nya Markas Wahabil Furqan ini. Anak-anak belajarlah di situ, nulis Arab, Inggris, gitu ya, KG1, KG2 yang begitu-begitu. Nah, menurut saya harusnya anak saya capek dan dia paling pengen di rumah, pengen asik main, enggak. Dia itu pengen masuk tuh di care-nya situ. Pernah suatu hari saya itu pengen ngajar dia karena 2 hari lagi kami mau pulang ke Indonesia. Udahlah nggak usah masuk gitu ya. Terus saya pelan-pelan, karena kalau guru itu kalau sudah tahu nanti kami Abdullah datang ribut-ribut pasti Abdullah, assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Udah anak saya masuk lagi. Nah, ada hari itu saya nggak kepengen, udah jangan masuk gitu. Saya tuh bisikin pelan-pelan, pelan-pelan ya naik tangganya ya, biar nggak kedengeran, nanti dibukakan pintu Abdullah masuk lagi. Abdullah ini baru-baru dengerin nama saya, tuk, assalamualaikum Abdullah, assalamualaikum Abdullah. Ya udah, jadi dia masuk lagi. Artinya itu loh, sudah 8 jam belajar, masih ditambah lagi masuk di hadonah itu mau aja gitu. Jadi pulang sebentar di rumah itu sebentar aja, makan, main atau nonton. Habis itu sudah dia ngantuk tidur. Nah, membawa budaya itu ke Indonesia itu berat banget. Ya, 8 jam. Dengan anak saya murojaah 2 juz, 3 juz itu masih berat. Kami baru maksimal itu bisa 2 juz. Itu maksimal, dan itu nggak bisa tiap hari. Nah, makanya memang kita perlu bersama-sama ya membentuk lembaga gitu ya, terus kemudian saling menginspirasi. Dan beliau mungkin di sini belum disampaikan, beliau siap kita semua nanti ada di grup, dan beliau ada di grup yang ingin bertanya bisa langsung, mau japri, mau tanya di grup juga diperkenankan. Beliau dari siap sudah menyiapkan agar kita tetap satu grup kalau ada yang kurang jelas. Dan nanti beliau akan masukkan 2 ustazah senior di Wahabil Furqan itu di dalam grup itu juga, karena beliau merasa sekarang teknis itu saya sudah tidak menangani, yang lain teknis adalah guru-guru yang lain. Dia sudah menyiapkan itu. Mudah-mudahan hal ini sekedar yang saya tangkap, saya ringkaskan. Kemarin saya diberita dan apa yang saya alami ketika saya di Mesir itu seperti itu, sehingga memang santri kami, santri sana yang ada di Mesir, alhamdulillah belum menyatakan insya Allah dalam waktu tidak lama lagi, mohon doanya santri-santri kami sebagian besar sudah akan dapat sana. Nah, memang beliau ketika para orang tua kemarin kita hearing ya, orang tua menanyakan kapan sih dapat sanad, kapan. Saya kalau mau bisa memberikan sanad sekarang dengan catatan jahit, dengan catatan jajian, tapi kami tidak mengeluarkan sanad kecuali yang imtiaz saja. Nah, ini beliau ya. Nah, ketika program itu diterapkan 4 bulan berjalan, murid kami yang waktu itu kemampuannya rata-rata saja ya, bukan yang terbaik, itu 4 bulan ditelepon orang tuanya sudah bisa bilang begini, gimana hafalan sekarang sudah di Mesir? Umi coba aja buka Quran dan tes, insya Allah saya bisa melanjutkan. Sudah pede gitu loh bilang begitu. Kalau kita kan anak kita sekarang gitu ya, apa ya, body language-nya itu sudah merasa keberatan. Nah, itu diantaranya ketika Quran itu memang sudah lancar, malah anak sendiri, saya insya Allah sudah siap nih dites melanjutkan. Ini berarti kan perjalanan kami memang pelaksanaan di Mesir itu juga masih uji coba. 1 tahunnya masih September, tapi alhamdulillah kemarin kita menyampaikan insya Allah dalam beberapa bulan ini
sebagian besar dari anak-anak yang di Mesir akan dijalankan sama. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya, 2 aja ya. Setelah itu mungkin harus segera sholat asar. Kalau tidak, saya silakan langsung pada pembahasan. 1, 2 aja silakan dari depan dulu. Dari Solo saya akan mintakan CD dari Blitar. Nanti bisa kita share mudah-mudahan di YouTube atau di grup kita, biar yang tidak dapatkan di sana bisa kita dapatkan juga. Yang sana tidak dapat tapi yang di sini bisa dapat juga. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan murojaah, Ustazah, bagaimana cara merubah yang sudah terbiasa dengan rotan, Ustazah? Apa nih? Terbiasa dengan rotan. Di mana? Oh, rotan. Iya. Di mana anaknya itu sudah terbiasa dengan tujuan dari kedua orang tuanya ini agar dengan hafalannya yang 30 juz ini bisa termurojaah dalam 1 pekan seperti itu. Dengan siaga rotan ketika murojaah sampai jadi tasbih 6 juz per hari. Rotannya disiagakan aja atau di aplikasi? Tergantung sih kalau Ustazah. Jadi kalau misalnya anaknya udah mulai setengah atau apa, itu sepertinya sudah naik, dan itu yang kami saksikan seperti itu. Kemudian ketika kami bertanya, sang ustadznya pun menjawab, menekankan bahwa ini memang pendidikan dalam sunnah seperti tadi itu disampaikan dan Ustazah. Nah, memang yang kami lihat ibunya sendiri nampak memanjakan, bahkan terkesan uminya ini kalah sama anaknya, Ustazah. Jadi ayahnya menegaskan dengan cara seperti itu. Bagaimana solusinya biar kita bisa seasal mungkin sehingga anak itu bisa rela dengan ikhlas memurajaah hafalannya seperti itu. Jazakallah. Soalnya yang kedua, pertanyaan berapa? Ya, Ustazah. Ya, silakan. Ya. Terus kalau istirahat per berapa menit, per berapa jam, terus konsumsi atau asupan gizi yang mereka dapatkan. Ya, baik. Soalnya bagus. Dua penanya ini memang sudah berpengalaman ya, makanya pertanyaannya berat-berat. Satu punya lembaga, kedua putra-putrinya sudah jadi finalis HPT Indonesia. Yang belum kenal silakan berkenalan, ambil ilmunya. Ustazah Ida dan Umi Irsyad. Saya tidak sepakat tadi ya dengan urutan itu bagaimanapun ya. Karena gini loh, anak ini punya 30 juz, itu kan lebih mulia dari saya. Kok saya, itu saya pribadi ya, kok saya mukul-mukulin dia, memang saya lebih mulia. Allah aja memerintahkan untuk memuliakan dia, kok saya mukul-mukul gitu. Apakah tidak ada cara yang lain yang menghasilkan hal yang sama? Dia mau gitu, satu. Yang kedua, walau orang bisawab, yang jelas saya kok tidak sepakat ya, dia sudah haruskan langsung 6 juz. Kemudian begini, bahwa dari 30 juz itu pasti dia beragam daya mungkinnya. Ada yang ayat mudah, ada yang juz mudah, ada yang juz susah. Kemudian 30 juz itu biasanya yang susah, itu juz yang 20-an sampai dengan 25, benar nggak Ustaz? Karena itu pendek-pendek, itu yang sulit. Waktu awal menghafal, belum punya 30 juz, itu yang mudah. Setelah punya 30 juz, itu yang susah. Jangan dikira juz itu menjadi mudah. Itu kan ayatnya pendek-pendek, justru apa 30 juz, yang pendek-pendek itu menjadi susah. Mendingan yang panjang-panjang. Ini harus kita tahu ya perasaannya itu. Kemudian, kenapa tidak dimulai yang paling mudah dulu? Kalau saya ya tidak berurutan, nggak apa-apa, yang penting kita murojaah. Kalau memang murojaah itu tidak bisa, kalau di markas Fathul Furqan yang namanya murojaah karena menghafalnya talqin, maka ketika murojaah itu tidak pegang mushaf sama sekali, ustazahnya yang pegang mushaf. Dan karena dari awal tadi murojaahnya itu sudah langsung intensif, maka sudah ayat juz yang awal itu sudah nggak ada beratnya. Nah, tinggal yang masih berat-berat itu ditasbih tadi.
Saya sendiri melihat ya di sana bahwa ketika anak-anak dengan berlainan karakter itu bagaimanapun beliau itu tidak memberikan untuk dipukul. Biar jengkel gitu, anak-anak nggak dipukul. Saya punya anak 3 itu, yang ketiga itu kan subhanallah ya, tarbiyah dari Allah agar kita sabar gitu ya. Sabar, banyak ide, banyak kreasi, dan itu dari awal ketika berangkat ke Mesir itu anaknya yang mau ya. Waktu itu saya 9,5. Pokoknya Umi aku mau belajar ini sekarang, aku gak mau nanti udah gede kayak kakak saudara. Saya tahu lah kualitas hafalannya tidak sama dengan kakak-kakaknya, tapi dia mau. Kalau saya melarang itu salah. Saya sampaikan, Ustaz, saya ini anak saya kuliah seperti ini. Apakah dia saya kirim? Apakah dia ditinggal di rumah siapa gitu ya? Biar dia belajar gimana supaya hidup orang Mesir? Atau saya kirim ke markas biar dia nggak usah disatukan dengan saya nggak berarti. Biarkan sesuai kemampuannya untuk mengikuti program itu dan kemampuannya untuk mendewasakan diri. Ya, saya itu berkali-kali bilang, saya itu anaknya begini-begini. Kalian begitu, sabar, nggak usah buru-buru. Karena masing-masing itu beda karakter. Saya waktu saudara itu selesai 7 tahun 8 bulan. Itu saya mungkin kayaknya rasanya hampir gila menemukan sama pekerjaan. Tapi saya tidak mengenal perasaan itu. Saya terus bertanya, kenapa? Kalaupun hari itu jus yang dihafalkan tidak mungkin, itu bukan kesalahan anak saya. Itu kesalahan saya yang tidak punya program yang bagus. Saya begitu. Karena saya itu tidak bagus, tidak telaten kemarin untuk mengawal agar hafalan itu terus ada. Kemudian setelah 30, kemudian kita bebankan ke dia sendiri ke menghafal, menurut saya itu sangat tidak bijak dan mungkin menurut saya itu kezaliman. Yang perlu diajak, dibuka pikirannya adalah, menurut saya kalau orang tuanya ya, pikirnya bagaimana sebagai bersikap. Saya kok tidak rela dan tidak ikhlas ya, karena apa? Rasul itu demikian menghargai orang yang sudah 30 juz. Tanpa melihat 30 juz ada atau tidak ada. Itu kan, tapi jelas dia berbeda antara punya 30 juz dengan tidak 30 juz itu. Jangan sampai kita anak sudah mau menghafal Quran aja itu kan luar biasa ya. Apalagi jika anak itu belum balik, dosa pun tidak dihitung, dosa aja tidak dihitung. Tidak dihitung berarti tidak diberi, kecuali takdir ya. Sifatnya takdir itu bukan hukuman, sifatnya meluruskan. Nah, kembali ke soal yang kedua, saya tidak bisa menjawab ya, itu aja jawaban saya. Soal yang kedua, 8 jam itu kapan istirahatnya? Jadi kalau sampai jam 4 sampai jam 4 sampai jam 8, istirahatnya jam 8 sampai jam setengah 9. Sampai setengah 9. Nanti setengah 9 masuk setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, sesi kedua setengah 1. Kurang lebihnya begitu, dan proporsionalnya memang satu guru itu 5 murid. Kalau muridnya agak mudah bisa 6, tapi rata-rata saja itu 5 murid. Dan beliau itu walaupun dari usia 3 tahun itu sudah kelasnya terpisah laki dan perempuan. Kemudian beliau merekomendasikan bahwa yang mengajar anak-anak kecil usia 3 tahunan sampai dengan sekitar mungkin 6 tahun atau 7 tahun itu adalah ibu-ibu. Karena ibu itu secara fitrah punya kesabaran, lebih mengerti dunia anak-anak. Jadi memang di markasnya yang jam segitu, jam 4 gurunya datang itu ya semuanya ibu-ibu. Dan kebanyakan ibu-ibu yang sudah berusia cukup ini ya, sudah sesaya di atas saya, kebanyakan di atas saya. Nah, untuk asupan makanannya itu diserahkan ke orang tua. Tapi alhamdulillah ada pertanyaan beliau. Yang kemarin beliau sampaikan di Blitar, saya tidak tahu di sini sudah disampaikan atau belum, bagaimana menjadi orang tua yang najih tadi, yang sukses untuk anak-anak, agar anak-anak mudah menghafal Quran. Selain bagaimana memilih istri, memilih suami, bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu, yang lebih penting, nah ini baru saya tahu, yang lebih penting dari 2 hal itu adalah makanan yang halal. Makanan yang kami kalau di Udrujah bukan sekedar makanan halal dan thayyib, tapi keberpihakan terhadap orang Islam. Ya. Jadi kenapa kami tidak produk-produk boykot itu tidak boleh masuk ke dalam markas kami, tidak dijual dan tidak kita konsumsi. Itu keberpihakan karena
beliau menyatakan bahwa makanan yang halal itu adalah tarbiyah Rabbaniyah Qur'aniyah. Dia lebih memberkahi lebih dari sekedar orang tua yang soleh, ibu yang solehah dan ayah yang soleh. Itu makanan yang halal. Jadi memastikan tidak ada sedikit syubhat pun di dalam makanan untuk anak-anak kita. Kalau itu insya Allah nanti akan membuat anak-anak kita jadi atau mudah diartikan. Ini bagi bakter di rumah. Artinya kalau di rumah juga begitu, kita punya lembaga, ya harus seperti itu. Nanti kita bisa sambil gali apa sih makanannya Rasulullah yang mufadhol, yang diutamakan. Kita bisa lihat sambil itu. Tapi poin beliau adalah makanan yang halal itu ada nur ilahiyah, ada tarbiyah rabbaniyah, lebih dari orang tua, ayah yang soleh dan ibu yang soleh. Cukup ya insya Allah. Mudah-mudahan kalau belum tercover, silakan bisa pertanyaan disampaikan ke mana? WA saya agak error ya, masih belum stabil. Jadi bisa ke panitia, nanti bisa saya sampaikan di waktu makan dengan saya sehingga besok beliau bisa mengupas sekaligus pertanyaan-pertanyaan itu. Kita besok akan fokus terhadap bagaimana ujian, menyiapkan laporan harian, kemudian praktek dari yang karena pesertanya dewasa ya. Silakan Bapak atau Ibu yang besok ingin menjadi bahan praktek untuk ditarget syahnya kira-kira seperti apa, biar tahu langsung mengawalinya, mempraktekannya. Karena intinya, kenapa dikatakan metode ini simpel, jadi memang hanya ditalkin saja sampai setengah halaman itu ya dari Ustaz. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.